Pimpinan KPK menyatakan bahwa proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersangka Gubernur Papua Lukas NMB tidak akan dihentikan. Meski tersangka Lukas mengklaim memiliki tambang emas, pimpinan KPK menegaskan bahwa KPK tidak akan melepaskan Lukas NMB meski bisa menghadirkan data tentang tambang emasnya kepada penyidik KPK. Jika Lukas NMB ingin membuktikan kepemilikan tambang emas, hal itu dapat dilakukan dalam proses persidangan dan bukan pada proses penyidikan. Sebelumnya, Lukas NMB sudah 2 kali mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan sakit. Sementara itu, pengacara Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, menyatakan kliennya terkena kriminalisasi. Sebab penetapan tersangka kliennya yang dilakukan KPK ini tanpa rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Stefanus menyatakan dugaan tindak pidana korupsi ada 2, yakni menyangkut kerugian negara dan gratifikasi. Bila KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan, sambungnya harus berdasarkan temuan KPK. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang langsung dengan juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri. Selamat pagi, Mas Ali Fikri, salam sehat. Selamat pagi Mbak Eva, salam sehat selalu. Baik, terima kasih pagi-pagi sudah bergabung bersama kami, Mas Ali Fikri. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Baik, statement terakhir dari pengacara Lukas NMB menyatakan bahwa kliennya terkena kriminalisasi sebab penetapan tersangka kliennya yang dilakukan KPK tanpa rekomendasi dari BPK. Tanggapan KPK, Mas Ali Fikri? Iya, jadi sebenarnya kami sangat menyesalkan ya beberapa statement dan pernyataan dari kuasa hukum LE ini yang kemudian mencoba membangun argumentasi dan narasi-narasi di ruang-ruang publik. Sedangkan ketika dipanggil oleh KPK untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK bersama dengan tersangka, mereka tidak hadir memenuhi panggilan pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Perlu kami tegaskan bahwa pasal-pasal yang kemudian diterapkan dan kemudian menetapkan LE sebagai tersangka adalah pasal-pasal suap dan gratifikasi, yang artinya bahwa tentu itu tidak terkait dengan persoalan kerugian keuangan negara, begitu ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh penasihat hukum misalnya terkait bahwa kan Papua berulang kali mendapatkan WTP, sehingga di mana korupsinya? Kalau kita lihat faktualnya ya, beberapa kepala daerah yang kemudian KPK bawa ke proses persidangan dan divonis bersalah, itu juga mereka mendapatkan WTP. Tetapi kami ingin tegaskan, WTP dan kemudian pasal suap dan gratifikasi itu tidak ada hubungannya sama sekali, begitu. Dan pasal-pasal suap dan gratifikasi kan tidak ada hubungannya dengan berbicara mengenai kerugian keuangan negara. Yang ada di sana adalah ketika seorang penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang kemudian itu bertentangan dengan kewajibannya dia sebagai penyelenggara negara. Sehingga tidak ada sama sekali dengan kerugian negara ataupun bahkan dikaitkan dengan persoalan WTP oleh BPK itu. Begitu. Baik, tadi Anda sampaikan KPK menyesalkan ya statement narasi yang dibangun oleh Lukas NMB dan pengacaranya, teriak-teriak di publik bisa, tetapi 2 kali dipanggil oleh KPK tidak bisa dengan alasan sakit. Apa langkah selanjutnya dari KPK? Apakah akan jemput paksa, Mas Ali Fikri? Betul Mbak Eva. Jadi tentu kami saat ini masih menempuh jalur prosedural hukum ya. Artinya langkah-langkah persuasif kami lakukan. Kenapa? Karena tentu kami membaca situasi sosiologis masyarakat juga di sana yang saat ini kami sangat yakin bahwa sebagian besar masyarakat Papua mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Karena mereka pun tahu bahwa ini adalah murni proses hukum, tidak ada kriminalisasi, tidak ada politisasi di dalam upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Beberapa tokoh muda, tokoh agama di Papua juga mendukung upaya penegakan hukum dimaksud. Sehingga dengan upaya-upaya prosedural yang dilakukan oleh KPK dengan memanggil pertama sebagai tersangka pada tanggal 26 September, yang kemudian juga tidak hadir karena alasan sakit, tentu berikutnya
kami lakukan upaya melalui prosedural berikutnya, yaitu memanggil tersangka dan penasihat hukumnya untuk panggilan yang kedua, begitu ya. Nah, secara normatif, ketika nanti panggilan kedua ternyata juga tidak dihadiri oleh tersangka dan penasihat hukumnya, tentu langkah-langkah berikutnya bisa dilakukan, misalnya jemput paksa atau upaya paksa, pemanggilan, begitu ya, perintah membawa tersangka untuk dihadapkan ke tim penyidik KPK. Ini kami sesungguhnya tidak berharap ya langkah-langkah terakhir yang dilakukan KPK itu dilakukan, karena saat ini kami berharap bahwa kemudian tersangka kooperatif dengan panggilan yang baik-baik saja itu, gitu kan. Bahwa alasan kesehatan kami siap untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ketika nanti sudah sampai di Jakarta. Akan kami nilai melalui dokter independen yang selama ini KPK sudah kerjasama baik dengan pengurus besar ID, begitu ya, di dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi ataupun tersangka yang tidak hadir karena alasan sakit. Baik, kami konfirmasi kembali Mas Ali Fikri, tadi Anda sampaikan sebetulnya panggilan pertama tanggal 26 September, tetapi informasi yang kami dapatkan 26 September adalah pemanggilan kedua Mas Ali, tanggal 12 September adalah pemanggilan pertama, tanggal 26 September adalah pemanggilan kedua, artinya sudah 2 kali tidak hadir. Bagaimana penjelasannya? Betul, Mbak Eva. Iya. Betul, Jadi kan, 2 kali panggilan betul, tapi yang pertama kan panggilan sebagai saksi. Baik. Untuk tanggal 12 September 2002 itu adalah sebagai saksi untuk hadir di Brimob Jayapura. Nah, panggilan pertama sebagai tersangka adalah untuk hadir tanggal 26 September 2022. Artinya memang betul yang bersangkutan telah dipanggil 2 kali, tapi dua-duanya tidak hadir. Nah, dalam konteks jemput paksa itu ketika 2 kali dipanggil sebagai tersangka. Nah, ini kan baru 1 kali ya, 26 kemarin. Nanti yang keduanya pasti kami akan layangkan panggilan kedua sebagai tersangka. Dan harapannya sesungguhnya sebelum ada panggilan kedua ataupun langkah-langkah hukum berikutnya yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan aturan hukum normatif, tersangka maupun penasihat hukumnya kooperatif bisa hadir ke Jakarta. Kita sama-sama dilakukan pemeriksaan kesehatan karena KPK menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk hak dasar soal kesehatan itu. Baik, Mas Ali Fikri, artinya Lukas NMB punya 1 kali kesempatan lagi untuk pemanggilan kedua sebagai tersangka ya. Kapan tepatnya? Iya betul Mbak Eva. Jadi 1 kesempatan nanti akan diberikan oleh KPK untuk dilakukan pemanggilan. Nah, kami menjadwalkan untuk dilakukan pemanggilan minggu depan, surat akan dilayangkan ya. Tetapi untuk waktu kapan dilakukan pemanggilan, tanggal dan harinya nanti kami akan informasikan lebih lanjut. Tapi agenda yang kami bicarakan, diskusikan ya di internal kelembagaan KPK dijadwalkan minggu depan kami akan layangkan panggilan kedua begitu. Baik. Dan ya sesungguhnya masih ada waktu untuk sebelum kami melakukan pemanggilan kedua, tersangka maupun penasihat hukumnya bisa hadir di Jakarta untuk dilakukan asesmen, sehingga nanti apakah termasuk permohonan dia berobat ke Singapura itu yang nanti akan dipertimbangkan hasilnya seperti apa, tentu melihat hasil secara objektif yang akan dilakukan oleh tim dokter independen. Termasuk dokter pribadinya boleh ikut bergabung di dalam tim tersebut. Sehingga yang terpenting bagi kami adalah rasio hukum. Bagaimana kemudian tersangka memang benar-benar sakitkah atau tidak. Karena ini kan sejauh ini Mbak Eva ya, ketika kemarin hari Jumat lalu dokter pribadinya datang ke KPK bersama penasihat hukum dan kami juga miliki tim medis KPK ketika bertanya, berdiskusi terkait dengan kondisi faktual secara fisik dari tersangka LE, ternyata tim dokternya juga tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai hal-hal teknis yang ditanyakan oleh tim dokter KPK. Artinya justru kemudian sementara kami meragukan terkait dengan kesehatan dari tersangka. Makanya berikutnya akan kami ingatkan saudara penasihat hukum bahwa kami punya pengalaman di beberapa perkara, justru kemudian penasihat hukum dan bahkan tim dokternya pun kami bawa ke proses persidangan karena menghalangi proses penyidikan. Baik, gitu. Sebelum kita bahas hal itu, Mas Ali, ada desakan juga ya kepada KPK, sejumlah pihak mendesak bahwa KPK jangan sampai surut menindak Lukas NMB dan
Jangan takut karena saat ini bolanya ada di KPK. Meskipun tadi Anda sampaikan ada aspek kehati-hatian ya, Mas Ali Fikri, yang harus diperhatikan oleh KPK, misalnya aspek sosiologis. Bagaimana Ya. KPK menegaskan hal ini kepada publik dan desakan-desakan kepada KPK untuk segera menindak, segera menjemput paksa, atau bagaimana penjelasannya? Iya, iya, prosedur-prosedur misalnya yang terakhir adalah jemput paksa, pasti kami lakukan ketika prosedur-prosedur hukum sudah dilakukan, Hmm, begitu kan. Kami sudah dengan baik-baik memanggil, kami sudah lakukan upaya persuasif, kami juga sudah pertimbangkan dari aspek sosiologis. Tentu hal terakhir ya kami lakukan upaya-upaya jemput paksa sebagai bagian dari prosedur yang dibolehkan oleh undang-undang, gitu kan. baik, Tetapi kan memang butuh waktu proses-proses yang harus dilalui, diantaranya adalah melakukan pemanggilan yang kedua tadi, baik. begitu. Baik, Iya, Mas Ali Fikri, Anda sampaikan bahwa tadi KPK sedikit meragukan, ada keraguan soal kondisi kesehatan dari Lukas NMB. Dan Pak Saud Sitomorang, kemarin saya sempat berdialog dengan Pak Saud di editorial Media Indonesia, sampaikan bahwa iya, modus sakit sudah biasa digunakan oleh para tersangka, termasuk di KPK. Bagaimana KPK membuktikan ini? Betul-betul sakitkah atau hanya modus? iya. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Saud Sitomorang. Kami sepakat itu memang beberapa perkara di KPK selalu menjadi modus klasik ya tentang kesehatan seorang saksi ataupun tersangka ketika dipanggil oleh KPK. Tetapi sudah lama kami menjalin hubungan dengan pengurus besar ID ya untuk membentuk satu tim dokter independen ketika kemudian seorang saksi ataupun tersangka itu sakit dan kemudian dilakukan pemeriksaan begitu ya. Sehingga hasil objektivitas pemeriksaan itu nanti akan diperoleh oleh tim penyidik KPK dan berikutnya dilakukan analisis. Artinya kalau kemudian dari tim independen itu berpendapat, oh memang tidak layak untuk dilakukan proses-proses hukum misalnya, ya Ya, tentu kami patuhi karena kan tidak mungkin KPK memeriksa seorang dalam keadaan sakit ya, betul. karena secara teknis ketika melakukan pemeriksaan dalam bentuk berita acara pemeriksaan pun pertanyaan pertama bagaimana keadaan saudara hari ini kan gitu. Kalau keadaan sakit dan itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari tim ya secara objektif tadi, ya tentu kami pertimbangkan sebagai alasan kemanusiaan tidak dilanjutkan pemeriksaan kan begitu. Begitu juga sebaliknya. Artinya yang kami butuhkan adalah kepastian dari sisi bahwa dokumen medis terkait dengan kesehatan seorang tersangka ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu yang menjadi poin pentingnya Iya. bagi kami. Iya, jadi aspek kemanusiaan tetap yang utama. Jadi pemeriksaan kesehatan akan dilakukan ya. Ya, Kepastiannya kapan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan ini? ya ini sebenarnya kan tergantung dari kesiapan tersangka maupun penasihat hukumnya. Oleh karenanya saat ini kan kami masih mencoba berkoordinasi dan berkomunikasi ya dengan pihak tersangka maupun penasihat hukumnya. Artinya memang kami memberikan ruang-ruang kesempatan sesungguhnya ya kepada tersangka maupun penasihat hukumnya sebagai aktualisasi dari penghormatan terhadap hak asasi manusia begitu kan. Eh, Saksi maupun tersangka dan ini adalah nilai-nilai universal. Bukan kemudian kami membedakan antara tersangka satu dengan tersangka yang lain, tapi nilai-nilai universal ini tentu dalam bekerjanya hukum pasti kami patuhi ya begitu. Asas praduga tak bersalah juga kami junjung tinggi yang semuanya nanti akan diuji di hadapan majelis hakim pada gilirannya kan begitu. Sehingga berulang kali kami sampaikan kepada saudara penasihat hukum bahwa pengacara atau pembela ataupun advokat adalah profesi yang mulia dan porsinya itu ada waktu dan tempat ketika kemudian harus melakukan pembelaan. Tidak serta-merta kemudian membangun sebuah opini yang justru kontraproduktif dengan proses-proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK saat ini. Sehingga perlu kami ingatkan hal itu begitu. Baik, tetapi kalau menunggu terus dari tersangka kapan bisa diperiksa, bukankah ini buying time, bukankah ini akan mengulur-mengulur waktu, Mas Ali Fikri? Iya, artinya prosedural hukum itu sambil menunggu nanti panggilan kedua, Mbak Eva. Ya. Sehingga nanti ketika panggilan kedua ternyata memang betul dia tidak hadir tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawab, tentu kami jemput paksa, kan begitu. Jemput paksa Artinya dan dalam juga waktu akan pemeriksaan kesehatan. iya, iya, pemeriksaan kesehatan itu prosedur bagaimana kemudian ketika seorang jemput pasti pasti kami lakukan pemeriksaan kesehatan lebih dahulu ya oleh tim medis KPK dalam konteks untuk
menilai permohonan dari tersangka LE ini berobat ke Singapura, kemudian dalam konteks kesehatannya yang informasinya memang tidak bisa dilakukan pemeriksaan, maka kan diperlukan pemeriksaan dokter independen langsung begitu ya. Sehingga apakah bisa dinilai memang bisa berobat di dalam negeri atau ke luar negeri ke Singapura yang dia ajukan. Tapi dalam konteks prosedural hukum misalnya KPK menangkap atau menjemput paksa dan sebagainya, ya pasti kami siapkan tim dokter dalam setiap tindakan-tindakan seperti itu. Karena bahkan kemudian ketika kami melakukan penahanan seorang tersangka, pasti kami dampingi dengan tim medis dari KPK. Itu sudah prosedur tetap di KPK ketika dilakukan upaya-upaya paksa, baik itu penangkapan maupun penahanan. Tapi sekali lagi kami berharap bahwa upaya-upaya yang KPK lakukan nanti terakhir dengan melakukan jemput paksa itu adalah upaya yang paling akhir ketika kemudian benar-benar bahwa tersangka dan penasihat hukumnya sampai batas waktu yang nanti secara hukum itu dibolehkan kami jemput paksa, masih ada upaya-upaya persuasif atau upaya-upaya kooperatif dari tersangka maupun penasihat hukumnya untuk menghadiri panggilan dari tim penyidik KPK. Baik. Begitu. Kalau ada keinginan dari Lukas NMB untuk berobat ke Singapura, apakah ini bisa diakomodir? Kenapa Mbak Eva? Kalau ada keinginan dari Lukas NMB untuk berobat ke Singapura, apakah bisa diakomodir oleh KPK? Itu betul. Jadi memang betul kemarin surat permohonan diajukan ingin berobat ke Singapura. Oleh karena itu, tentu sebagai dasar bahwa apakah memang itu dibutuhkan urgensi untuk berobat ke Singapura, kan tentu harus ada pendapat tim dokter independen tadi itu, Mbak Eva. Dan itu bisa dilakukan di Jakarta. Toh sama saja kan, kalau kemudian dia berobat ke Singapura juga mungkin jalan kaki, dia harus pakai pesawat atau jalan udara, sama aja ketika dia harus dibawa ke Jakarta kan. Kalau di Jakarta juga tenaga medis di Jakarta, rumah sakit dan sebagainya juga kami meyakini bisa kemudian melakukan antisipasi dan pengobatan-pengobatan yang dibutuhkan misalnya. Artinya yang kami ingin sampaikan adalah bahwa kami memanggil tersangka dan penasihat hukumnya untuk datang ke Jakarta. Sehingga penuhilah itu, begitu kan, proses-proses itu dilakukan, begitu. Bahwa informasinya kemudian kan dia tidak boleh keluar dari rumahnya karena ada orang-orang yang menjaga sebagai simpatisan di sekitar rumahnya misalnya, seperti itu kan. Itu kan persoalan teknis bagaimana penasihat hukum dan tersangka bisa mengkomunikasikan hal itu kepada masyarakat yang disebutnya simpatisan atau pendukungnya. Karena kami yakin jika dipahamkan bahwa ini adalah persoalan hukum yang harus dihadapi dan nantinya akan diuji terkait dengan betul tidaknya apa yang menjadi sangkaan dari KPK dalam proses persidangan, dan itu terbuka untuk umum, masyarakat juga bisa boleh menghadiri dan menilai serta mengawasinya, tentu bisa paham masyarakat yang kemudian disebut dengan simpatisan dan pendukungnya itu. Saya yakin itu, kalau kemudian sudah penasihat hukum memang benar-benar profesional untuk menjalankan tugas-tugasnya di dalam membantu kelancaran proses penegakan hukum. Oke. Artinya sekarang yang dilakukan oleh KPK adalah persuasif ya, Mas Ali Fikri. Kami ingin tanyakan, ada informasi bahwa Lukas NMB menghubungi pihak KPK. Artinya sudah ada komunikasi nih antara KPK dengan Lukas NMB. Apa yang disampaikan Lukas NMB? Iya, jadi pembicaraan poinnya adalah terkait bahwa kami ingin pastikan apa yang kami lakukan prosesnya adalah sesuai prosedur hukum. Kedua, kami menghormati hak asasi manusia dan juga asas praduga tak bersalah. Kami ingin yakinkan langsung itu, gitu kan, persoalan itu kepada seorang tersangka yang katanya tidak bisa keluar dari rumah karena dijaga oleh orang-orang di sekitarnya, kan begitu ya. Kemudian yang kedua, kami juga harus memastikan bahwa ada pemeriksaan fisik langsung oleh tim dokter independen yang terdiri dari pengurus besar IDI, dan bahkan kami persilakan juga dokter pribadinya untuk ikut di bagian tim itu untuk melakukan pemeriksaan secara langsung dan secara fisik terhadap tersangka ketika kemudian ia sampai di Jakarta. Jadi harapannya ya dalam waktu dekat silahkan tersangka dan penasihat hukumnya bisa ke Jakarta sehingga nanti kami segera bisa koordinasikan tim independen tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan asesmen. Disitulah nanti bisa dilihat hasil objektif dari pemeriksaan kesehatan seperti apa. Tentu kami sekali lagi, Mbak Eva, tidak akan memaksakan diri ketika
ternyata memang betul kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk dilakukan proses-proses hukum, pemeriksaan-pemeriksaan misalnya, Ya. dibutuhkan waktu untuk kesehatannya lebih dahulu, pasti kami lakukan itu karena memang tentu kami sekali lagi bagian dari patuh hukum adalah patuh terhadap hasil-hasil dari tim independen yang berhubungan dengan kesehatan dari seorang saksi ataupun tersangka begitu. Baik, jadi KPK menunggu, saat ini posisinya menunggu untuk dipenuhi kehadirannya dan nanti akan ada asesmen kalau kondisinya tidak sehat atau dalam kondisi sakit, tentu ada aspek kemanusiaan yang akan diperhatikan oleh KPK ya. Tetapi kalau sehat, Betul. bisa berkomunikasi, bisa menjelaskan, tentu prosesnya akan terus jalan ya, Mas Ali Fikri? Betul, Mbak Eva. Artinya memang perlu kemudian kepastian hukum kan Betul. dari tim independen yang harus menentukan itu. Jadi yang menentukan bukan dari tim dokter pribadi dari LS sendiri ataupun bahkan pada saat hukumnya, demikian juga bukan penilaian subjektif dari tim penyidik KPK, tapi independen yang akan melakukan penilaian. Dan itu biasa dilakukan, Pak. Bukan kali ini saja Ya, gitu. baik. Terhadap saksi dan tersangka yang dilakukan alasan-alasan kesehatan pasti dilakukan asesmen semacam itu untuk mendapatkan objektivitas dan kepastian hukum sehingga sekali lagi kami kemudian di dalam bekerja tidak ingin juga melanggar hak asasi manusia. Objektivitas dan kepastian hukum itu yang utama. Terima kasih juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu ya Mas Ali Fikri. Baik, sama-sama Mbak Eva. Salam sehat dan salam anti korupsi. Baik, terima kasih Mas Ali Fikri.